seperti itu. Nah, duduk bersila atau duduk di lantai ini adalah kemampuan juga yang harus dimiliki anak. Terkadang anak-anak duduk di lantainya tidak mau atau sebentar saja. Nah, ini juga kemampuan yang harus dimiliki anak-anak kita supaya mereka bisa nanti di sekolah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Di video kali ini, kita mau sama-sama belajar apa sih kemampuan yang harus dimiliki anak-anak kita untuk bisa sampai dan waktu yang tepat untuk bisa ke sekolah seperti itu. Nah, intinya kemampuan apa sih yang harus dimiliki anak agar mereka bisa atau masuk ke dunia pendidikan yang banyak sekali anak-anak atau teman-teman mereka. Nah, sebelum kita ke video itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua yang selalu support tentang video ini. Terima kasih banyak. Kemampuan apa sih yang harus segera dimiliki oleh anak-anak kita sebelum mereka masuk ke dunia sekolah? Nah, sebaiknya kemampuan-kemampuan ini kita ajarkan sedini mungkin dan secepat mungkin di lingkungan rumah atau lingkungan sekitar anak-anak. Agar anak-anak bisa sampai atau bisa mencapai dengan kemandirian serta kesiapan yang baik untuk bisa lanjut ke tahap sekolah atau pendidikan seperti itu. Nah, yang pertama, patuh. Nah, yang pertama ini menjadi kunci. Patuh. Anak patuh saat kita ajak duduk dulu sebentar, duduk tenang dulu, diberikan instruksi dia memahami. Nah, jadi yang pertama adalah patuh. Anak bisa patuh untuk mendengarkan instruksi dari orang lain. Yang kedua, mampu mengenal nama mereka. Jadi saat dipanggil mereka menoleh, atau saat dipanggil namanya mereka tahu, oh itu dia. Mampu mengenali nama diri mereka sendiri. Jadi itu juga yang harus kita sering ajarkan di rumah. Yang ketiga, mampu menunggu giliran. Nah, ini juga sangat penting. Jadi anak-anak bergiliran karena di sekolah banyak aktivitas yang berhubungan dengan bergiliran. Jadi di rumah bisa diajarkan bagaimana latihan untuk bergiliran, untuk sabar, untuk tenang. Nah, seperti itu. Nah, yang kemampuan keempat nih kemampuan masuk juga dalam bergiliran, yaitu kemampuan berbaris. Bagaimana dia bisa berdiri dengan barisannya, tidak keluar dengan barisan, dengan rutenya, seperti itu. Nah, ini juga kemampuan yang harus dimiliki anak-anak kita. Karena banyak sekali aktivitas berbaris diperlukan saat di sekolah. Misalnya mereka mau masuk ke kelas, mereka keluar mengantri, bergiliran tidak, dia mau duluan. Nah, seperti itu. Kemampuan selanjutnya, duduk bersila di lantai. Atau misalnya duduk di lantai, seperti itu. Nah, duduk bersila atau duduk di lantai ini adalah kemampuan juga yang harus dimiliki anak. Terkadang anak-anak duduk di lantainya tidak mau atau sebentar saja. Nah, ini juga kemampuan yang harus dimiliki anak-anak kita supaya mereka bisa nanti di sekolah mereka punya kemampuan itu. Selanjutnya, nah, makan dan minum dengan bantuan minimal. Jadi mereka bisa makan dan minum dengan mulai mandiri atau mulai sendiri. Jadi tidak bantuan maksimal. Jadi mereka dibantu dengan minimal seperti itu. Selanjutnya minum dari air botol atau minum dari sedotan. Nah, banyak sekali nanti di sekolah itu mereka menggunakan botol, mereka menggunakan sedotan. Nah, itu juga harus kita ajarkan ke anak kita minum menggunakan sedotan atau menggunakan botol dengan mandiri oleh mereka sendiri tanpa dibantu, seperti itu. Nah, selanjutnya pergi ke toilet. Nah, ini juga penting. Mereka harus memahami respon tubuh mereka kalau udah mau pipis, mereka udah tidak nyaman, mereka akan pergi ke toilet. Nah, ini juga harus diajarkan
sedini mungkin di rumah, seperti itu. Selanjutnya, berjalan dengan cara bergandengan tangan. Nah, kadang anak-anak kita kan tidak mau nih berjalan bersama kita digandeng tangan, berjalan bersamaan. Nah, anak-anak kalau misalnya mau atau apa sih yang harus kita siapkan, anak juga harus mampu bergandengan tangan, berjalan beriringan. Karena di sekolah nanti harus berjalan bersama teman-teman, harus beriringan atau bergandengan tangan bersama teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya lagi, mungkin ini yang terakhir atau ada tambahan lain boleh. Nah, yang terakhir adalah mampu meminta sesuatu atau mampu meminta tolong saat kesulitan. Nah, ini tahapan yang memang lumayan kompleks atau lumayan sulit, tapi ini juga harus kita ajarkan ke anak-anak kita agar mereka bisa memasuki tahapan yang cukup untuk bisa ke sekolah. Nanti banyak aktivitas yang mereka harus perlukan meminta tolong, meminta bantuan saat tugas-tugas itu sulit di sekolah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja beberapa aktivitas atau beberapa hal yang harus dimiliki anak kesiapan sebelum masuk ke sekolah. Sisanya itu mengikuti, bisa diajarkan beriringan, kemampuan pembelajaran atau kemampuan yang lain itu bisa kita ajarkan nanti. Yang paling penting kita harus menyiapkan dulu apa sih yang memang menjadi prioritas di sekolah saat anak-anak bisa berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Mungkin itu saja videonya. Kalau misalnya ada tambahan atau mau berdiskusi boleh di kolom komentar atau di email. Ada di email saya, bisa kita berdiskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.